Assalamualaikum mitra keuangan. Kali ini BPKD Nagan Raya akan memberikan sebuah video edukasi mengenai SOP kartu kredit pemerintah daerah. Jadi, apa sih KKPD? KKPD adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada APBD. Implementasi KKPD dilandasi oleh tuntutan akan pentingnya penyempurnaan pelaksanaan program-program pada bidang perbendaharaan yang berkaitan langsung dengan penatausahaan dan pengelolaan keuangan daerah, serta terwujudnya upaya modernisasi sistem pembayaran APBD secara non-tunai. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis penggunaan kartu kredit pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Selanjutnya, pemerintah melalui kementerian terkait melakukan langkah-langkah percepatan penerapan KKPD di seluruh organisasi perangkat daerah. Dengan diterbitkannya surat edaran nomor 9000115-2/433-SJ tentang percepatan penggunaan KKPD, pembayaran tagihan atas beban belanja pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme uang persediaan dan langsung. Sesuai dengan Permendagri Nomor 79 Tahun 2022, pembayaran dengan mekanisme uang persediaan dibagi menjadi dua, yaitu uang persediaan tunai dan uang persediaan kartu kredit pemerintah daerah KKPD. Selanjutnya, dalam rangka menindaklanjuti amanat perundang-undangan dan instruksi dari kementerian terkait, maka pemerintah Kabupaten Nagan Raya berkomitmen untuk melaksanakan penerapan KKPD. Sebagai langkah awal, Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku OPD yang menginisiasi dan sebagai penanggung jawab terus melakukan persiapan antara lain penjajakan kerjasama dengan bank penerbit KKPD, penyusunan regulasi dan penyusunan SOP atau standar operasional prosedur yang nantinya akan menjadi standar panduan pelaksanaan KKPD di lingkup pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Dari standar operasional yang akan ditetapkan, ada beberapa tahapan yang menjadi dasar pelaksanaan seperti bagaimana proses penerbitan, bagaimana proses penggunaan, dan bagaimana proses pengajuan pembayaran sampai dengan tahap konfirmasi atas pembayaran tagihan KKPD. Seluruh tahapan tersebut nantinya akan menjadi standar operasional prosedur yang dijadikan panduan pelaksanaan KKPD yang akan kami jelaskan sebagai berikut ini. Pertama, Bendahara Umum Daerah menerima usulan daftar pemegang KKPD dan administrator KKPD dari pengguna anggaran OPD untuk selanjutnya direkomendasikan kepada kepala daerah untuk ditetapkan sebagai pemegang KKPD. Bupati dalam suatu keputusan mengatur dan menetapkan jenis KKPD dan besaran limit pengguna KKPD untuk keperluan belanja barang dan jasa serta belanja modal, dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas yang meliputi komponen seperti pembayaran transportasi, penginapan, dan sewa kendaraan. Total batasan limit belanja KKPD paling tinggi sebesar nilai UP KKPD atau sebesar 30% dari nilai upah tunai. Selanjutnya, pejabat pelaksana teknis kegiatan PPTK bertindak sebagai penerima kuasa pengguna KKPD dari pengguna anggaran untuk melaksanakan belanja barang dan jasa, belanja modal dan pengeluaran-pengeluaran lainnya dalam rangka perjalanan dinas pegawai. Pada tahap berikutnya, sebagai bentuk akuntabilitas dalam penggunaan KKPD, PPTK sebagai penerima kuasa pengguna KKPD dalam pelaksanaan anggaran dan beban pengeluaran wajib mempertanggungjawabkan dengan cara mengumpulkan seluruh dokumen-dokumen belanja, membuat daftar nominatif belanja yang disampaikan kepada pengguna anggaran melalui PPK SKPK. Daftar pengeluaran real
atas beban belanja yang disiapkan oleh PPTK disampaikan paling lambat 2 hari kerja setelah e-billing atau daftar tagihan sementara diterima dari bank penerbit KKPD. Dalam melaksanakan tugas penggunaan KKPD, PPTK bertanggung jawab sepenuhnya kepada pengguna anggaran. Menindaklanjuti penyampaian pertanggungjawaban pengguna KKPD oleh kuasa pengguna dalam hal ini adalah PPTK. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPK, SKPK melakukan pengujian atas keabsahan dokumen pertanggungjawaban yaitu daftar nominatif belanja. Berikut dokumen pendukung termasuk melakukan verifikasi atas kebenaran penerima pembayaran, perhitungan bukti-bukti pengeluaran, kebenaran nilai tagihan, jenis belanja yang dapat dibayar dengan KKPD, dan kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang atau jasa dalam kontrak. Dokumen BAS, barang atau jasa yang diserahkan oleh penyedia. Apabila telah diverifikasi, kemudian PPK SKPK menyiapkan nota pencarian dana KKPD yang memuat data diri seperti berapa besar jumlah tagihan, nomor rekening bank KKPD, peruntukan pembayaran, dasar pembayaran, pembebanan anggaran, tanggal setuju atau lunas bayar, dan penanda tanganan NPD KKPD dengan dilampirkan daftar pembayaran tagihan KKPD beserta bukti-bukti pengeluaran yang sah untuk disampaikan kepada pengguna anggaran untuk ditandatangani. Apabila bukti-bukti pengeluaran belanja tidak sah atau tidak memenuhi ketentuan, maka PPK SKPK dapat menolak dan mengembalikan bukti SPJ dimaksud kepada PPTK selaku pelaksanaan kuasa pengguna KKPD dengan menyampaikan surat penolakan paling lambat 3 hari kerja sejak daftar pengeluaran KKPD diterima. PPTK dapat memperbaiki dan melengkapi kembali bukti-bukti pengeluaran real belanja dan menyampaikan kembali kepada PA melalui PPK SKPD untuk diverifikasi lebih lanjut. Pada tahap ini, pengguna anggaran menyampaikan NPD KKPD yang dilampiri DPT serta bukti-bukti pengeluaran belanja yang telah disahkan kepada bendahara pengeluaran paling lambat 1 hari kerja yang dilampiri dengan dokumen yang lengkap dan sah. Bendahara pengeluaran melakukan pengujian atas nota pencarian dana yang dilampiri dengan DPT KKPD beserta bukti-bukti pengeluaran belanja yang sah yang disampaikan oleh pengguna anggaran. Bendahara pengeluaran melakukan pengujian atas ketersediaan dana UP KKPD dan melakukan penyusunan daftar penguatan garing potongan pajak garing bukan pajak atas tagihan dalam NPD KKPD. Berdasarkan hasil verifikasi atas NPD KKPD dan DPT KKPD yang diterbitkan oleh PA, paling lambat selama 2 hari kerja bendahara pengeluaran melalui PPK SKPK menyampaikan permintaan pergantian UP dengan pengajuan surat permintaan pembayaran SPP GU KKPD kepada PA. Apabila pengujian NPD KKPD dan DPT KKPD tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan, bendahara pengeluaran menolak nota pencarian dana NPD dan daftar pembayaran tagihan DPD dan segera mengembalikan kepada PPTK paling lambat 2 hari kerja sejak berkas diterima. PPK SKPK melakukan verifikasi dokumen SPPGU KKPD yang disampaikan bendahara pengeluaran sesuai dengan ketentuan untuk selanjutnya menyiapkan surat perintah pembayaran SPMGU KKPD. Apabila belum lengkap, SPPGU dikembalikan paling lambat 1 hari kerja setelah dokumen diterima. SPMGU KKPD diterbitkan oleh pengguna anggaran paling lambat 2 hari kerja sejak dokumen SPPGU diterima secara lengkap. SPM disampaikan kepada kuasa BUD untuk penerbitan surat perintah pencairan dana SP2 DGU KKPD dengan kelengkapan dokumen antara lain surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM yang ditandatangani oleh PA dan surat pernyataan verifikasi PPK SKPK.
Kuasa Bendahara Umum Daerah BUD melakukan verifikasi atas dokumen SPMGU KKPD sesuai dengan ketentuan. Apabila dinyatakan lengkap, paling lambat selama 2 hari kerja kuasa BUD menerbitkan SP2DGU KKPD. Apabila hasil verifikasi dokumen SPMGU KKPD dinyatakan belum lengkap, maka kuasa BUD segera mengambil dokumen SPMGU KKPD kepada PA paling lambat 1 hari kerja. Apabila pencairan dana telah diterima atau masuk ke rekening bendahara pengeluaran, maka segera dilakukan pembayaran tagihan KKPD sesuai dengan jumlah tagihan yang tercantum dalam DPT KKPD dengan cara melakukan pendebitan rekening bendahara ke rekening bank penerbitan KKPD. Pendebitan rekening bisa dilakukan dengan layanan perbankan seperti internet banking, kartu debit, atau cek biliet giro. Namun, apabila masih terdapat tagihan KKPD yang belum dibayarkan oleh SKPK, maka dalam tempo 1 bulan sejak tanggal jatuh tempo pembayaran PPKD selaku BUD akan menerima tembusan surat laporan tunggakan tagihan KKPD dari Bank Penerbit KKPD. Demikian penjelasan singkat bagaimana tahapan-tahapan pelaksanaan KKPD yang nantinya akan ditetapkan menjadi standar operasional sebagai panduan penerbitan KKPD di lingkup pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Terima kasih telah menyaksikan video edukasi mengenai kartu kredit pemerintah daerah ini dan sampai jumpa di lain waktu.